Sa'ban ini beliau selalu melaksanakan sholat fardu berjamaah bersama Nabi. Beliau ini selalu datang sebelum azan dikumandangkan oleh muazin. Dia selalu duduk di pojok masjid sehingga Nabi dan para sahabat memaklumi kebiasaan Sa'ban ini. Suatu ketika di pagi di waktu sholat subuh, Sa'ban ini tidak hadir di masjid, sehingga Nabi melihat-lihat di sekitar masjid tidak ada Sa'ban. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana Sa'ban? Tidak ada sahabat yang menjawab, sehingga Nabi agak kesiangan melaksanakan sholat subuh pada waktu itu karena menunggu Sa'ban ini. Dan takut karena kesiangan, akhirnya Nabi melaksanakan sholat subuh. Jadi sholat subuh Nabi pada waktu itu agak kesiangan, jadi menunggu sahabat ini, Sa'ban. Setelah selesai sholat subuh, Nabi bertanya lagi kepada para sahabat, di mana Sa'ban? Para sahabat tidak ada yang menjawab. Adakah yang tahu di mana rumah Sa'ban? Di pertanyaan itu salah seorang sahabat mengangkat tangan. Saya tahu ya Rasulullah, rumah Sa'ban. Dan Nabi bersama para sahabat pergilah ke rumah Sa'ban. Jarak dari rumah Sa'ban ke masjid itu diperkirakan 3 jam perjalanan pada waktu itu. Dengan berjalan kaki 3 jam perjalanan. Coba bayangkan, Sa'ban, ya, jarak rumah dengan masjid itu 3 jam perjalanan. Dan beliau selalu datang sebelum muazin mengumandangkan azan. Nah, di saat sampai di rumah Sa'ban, Nabi mengetuk pintu. Assalamualaikum, kata Nabi. Lalu keluarlah seorang perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi bertanya, apakah ini rumah Sa'ban? Benar ya Rasulullah, ini rumah Sa'ban dan saya istrinya, kata perempuan itu. Di mana Sa'ban, kata Nabi? Biasanya Sa'ban ini selalu hadir sholat berjamaah bersama kami. Tapi pada subuh ini Sa'ban tidak hadir. Di mana Sa'ban? Dan ketika itu istri Sa'ban berlinang air mata dan menjawab, ya Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasulullah. Lalu istri Sa'ban ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ketika sakaratul maut, Sa'ban ini berteriak sebanyak 3 kali. Dan setiap teriakan ada keluar kalimat yang kami tidak paham dengan maksud kalimat tersebut. Lalu istri Sa'ban ini menyampaikan, di waktu sakaratul maut itu Sa'ban berteriak, diteriakkan pertama, beliau mengatakan, aduh kenapa kok tidak lebih jauh. Diteriakkan kedua, aduh kenapa kok tidak yang baru. Dan diteriakkan yang ketiga, aduh kenapa kok tidak semuanya. Kami tidak paham apa maksudnya ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi tersenyum dan menjelaskan, karena hanya Nabi yang paham dengan teriakan itu. Dijelaskan oleh Nabi. Diteriakan pertama, aduh kenapa kok tidak lebih jauh. Jadi kebiasaan Sa'ban ini, dia selalu hadir ke masjid untuk sholat berjamaah sebelum muazin mengumandangkan azan, dia sudah hadir di masjid. Dan di waktu sakaratul maut, Allah memperlihatkan ganjaran atau gambaran pahala bagi Sa'ban. Jarak antara rumah dengan masjid, ya, itu 3 jam perjalanan. Lu bayangkan itu, lumayan jauh. Di waktu sakaratul maut Allah gambarkan, Allah beri balasan, Allah perlihatkan balasannya. Pahalanya luar biasa. Sehingga Sa'ban menyesal, aduh kenapa kok tidak lebih jauh. Sedangkan 3 jam perjalanan saja sudah luar biasa balasannya. Apalagi kalau lebih jauh. Itu yang disesali Sa'ban. Sedangkan kita, rumah kita dengan masjid, kadang tidak hanya beberapa meter atau beberapa langkah, tapi kita masih enggan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat fardu berjamaah. Nah, Sa'ban ini cuman ada satu penghalangnya untuk tidak sholat berjamaah di masjid, yaitu kematian.
Cuman kematian yang menghalangi Sya'ban untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Kalau kita kadang hujan sedikit kita malas sholat berjamaah di masjid. Kadang batuk sedikit, sakit sedikit udah malas datang ke masjid. Kadang capek sedikit udah malas datang ke masjid. Kalau Sya'ban cuman kematian yang bisa menghalanginya untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Di waktu sakaratul maut Allah perlihatkan ganjarannya, pahalanya sangat luar biasa. Sehingga Sya'ban pun menyesal, aduh kenapa kok tidak lebih jauh. Itu yang pertama, teriakan yang pertama. Di teriakan yang kedua, aduh kenapa kok tidak yang baru. Jadi di suatu pagi, di musim dingin ketika hendak melaksanakan sholat subuh, itu Sya'ban memakai 2 helai baju atau memakai jaket lah gitu. Dia pakai di lapisan pertama jaket yang baru. Dan di lapisan kedua atau lapisan luar itu jaket yang udah second lagi. Nah di dalam perjalanan Sya'ban melihat ada seseorang yang hampir mati kedinginan karena udara pada waktu itu sangat dingin. Nah melihat itu Sya'ban kasihan iba, lalu dibukalah jaket bagian luarnya dan dipakaikan kepada orang tersebut. Lalu dia papah sampai ke masjid dan mereka sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Nah di waktu sakaratul maut Allah perlihatkan ganjaran perbuatan Sya'ban ini. Pahalanya sangat luar biasa. Allah perlihatkan gambaran-gambaran surga. Sehingga di situ Sya'ban menyesal, aduh kenapa kok tidak yang baru. Sedangkan yang second saja yang dia pakaikan kepada orang tersebut, menyelamatkan orang tersebut supaya tidak mati kedinginan. Ya, dan dia salat berjamaah bersama-sama di masjid, pahalanya sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau dia berikan baju yang baru atau jaket yang barunya. Nah di teriakan yang ketiga Sya'ban mengatakan, aduh kenapa kok tidak semuanya. Jadi di suatu pagi Sya'ban ketika hendak sarapan, ya sarapan roti. Nah roti orang Arab ini kan agak ukurannya agak besar daripada roti yang ada di Indonesia. Ya. Dia sarapan dengan segelas susu. Nah ketika hendak sarapan itu datanglah seorang pengemis yang beberapa hari sudah tidak makan. Nah melihat itu Sya'ban iba, kasihan. Lalu Sya'ban memotong rotinya menjadi 2 dan membagi air susunya menjadi 2 gelas juga. Jadi mereka sama-sama menikmati sarapan pada waktu itu. Nah di waktu sakaratul maut Allah perlihatkan gambaran balasan dari perbuatan Sya'ban. Allah perlihatkan surga-surga yang luar biasa indahnya. Nah, sehingga Sya'ban menyesal, aduh kenapa kok tidak semuanya. Sedangkan roti yang dibagi 2 saja sudah luar biasa balasannya. Apalagi kalau Sya'ban memberikan semuanya kepada pengemis itu. Tentu balasannya sangat luar biasa. Sehingga Sya'ban menyesal kenapa kok tidak semuanya.